Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 peserta program studi independen bersertifikat pada PT Mari Belajar Indonesia Cerdas yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka. Di sini kami akan menjelaskan mengenai demonstrasi video yang sebelumnya telah kami bahas pitching video yang memuat latar belakang dan juga usulan solusi yang kita usulkan. Nah, di sini pada demonstrasi video kita akan membahas mengenai hasil yang telah kita lakukan dari usulan sebelumnya. Nah, untuk permasalahan yang kami bahas, di sini tema kami yaitu prediksi nilai ekspor dan impor. Nah, untuk kelompok kami di sini beranggotakan yang pertama ada rekan saya, Iqbal Alfarisi dari Universitas Negeri Surabaya, dan juga saya sendiri, Revita Stianingsih dari Universitas Lampung. Untuk judul kami, analisis regresi linier dan visualisasi data prediksi nilai ekspor impor untuk 10 komoditas. Di sini kami berada pada track load administrator. Nah, mengulas kembali terkait permasalahan yang kami bahas, kegiatan ekspor dan impor erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penting dan menjadi kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan antar negara. Sederhananya, kegiatan ekspor dan impor dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan jual beli produk, baik barang maupun jasa dengan negara lain. Kegiatan ini tentunya harus mematuhi peraturan yang berlaku, namun pada tahun 2020 telah terjadi pandemi COVID-19 selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Hal ini memungkinkan terjadinya pengaruh pandemi tersebut terhadap nilai ekspor dan impor. Untuk itu, tujuan kami di sini yaitu menganalisis berdasarkan data dari 2017 hingga 2021 terhitung 5 tahun terakhir, apakah data tahun berikutnya itu mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian untuk usulan solusi, yang pertama ada analisis regresi linier prediksi nilai ekspor dan impor menggunakan Azure Machine Learning. Yang kedua ada visualisasi data menggunakan Power BI, dan yang ketiga ada analisis hasil prediksi apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, untuk demonstrasi solusinya, di sini kami telah mengumpulkan sebanyak 10 komoditas, yang 5 komoditasnya ini merupakan komoditas ekspor dan juga 5 komoditasnya merupakan komoditas impor. Untuk komoditas ekspor, di sini ada buah-buahan, kopi, lada hitam, lada putih, dan minyak kelapa sawit. Dan untuk komoditas impor ada aluminium, buah-buahan, minyak bumi, tembaga, dan tembakau. Untuk nilai ekspor dan impor sendiri itu dipisahkan dalam 2 file yang berbeda dengan format CSV. Kemudian, di sini kami membuat Azure Machine Learning Workspace untuk kemudian dapat mengakses Azure Machine Learning Studio. Setelah Azure Machine Learning Workspace-nya terbuat, kita dapat membuka portal Azure ML, yang kemudian di sini kita membuat sebuah compute, yaitu compute cluster dengan nama Capstone Project, yang bertujuan untuk berkolaborasi atau proyek yang ada dalam Azure Machine Learning ini agar bisa diakses oleh anggota tim lain. Kemudian kita mengupload data. Pada bagian data, kita mengupload data ekspor dan impor yang sebelumnya telah kami kumpulkan. Kemudian di sini dapat di preview datanya pada bagian explore. Kemudian kita masuk pada tahap analisis. Di sini kita membuat membuka portal designer, dan kita menarik data ekspornya. Pada bagian data, kita menarik data ekspornya ke dalam pipeline, kemudian select kolom in dataset. Untuk data yang di kolom yang dipilih ini merupakan semua kolom dari data yang kita miliki. Yakni ada negara tujuan, tahun 2017, 2018, 2019 hingga 2021. Kemudian ada clean missing data. Di sini kolom yang dibersihkan datanya atau di clean missing datanya itu ada kolom-kolom yang memiliki value atau kolom-kolom tahun yang kita miliki. Kemudian untuk cleaning modenya yaitu menghapus semua baris yang tidak memiliki value. Kemudian kita normalisasi data. Untuk normalisasi metodenya ini menggunakan min-max, yaitu transformasi data dengan nilainya itu hanya dari 0 hingga 1, sehingga data yang ada itu menjadi setara nilainya. Kemudian kita melakukan split data. Di sini kita membagi data menjadi 70% data training dan 30% data testing.
Kemudian kita membuat train model yang dihubungkan dengan algoritma linear regresi. Kemudian kita hubungkan dengan skor model. Nah, untuk skor model ini sendiri setelah disubmit kita akan memperoleh hasil seperti ini. Kita dapat melihat hasil dan kita bisa melihat skor label dari data-data yang telah kita miliki. Kemudian di sini kita bisa evaluasi model untuk menguji seberapa andal model yang telah kita buat. Nah, setelah disubmit kita juga bisa melihat hasilnya pada bagian jobs, kemudian preview data. Nah, di sini diperoleh mean absolute errornya sebesar 0,060394. Kemudian untuk root mean square error itu ada 0,13, relative square error ada 0,25, relative absolute error ada 0,38 dan koefisien determinasinya 0,74. Selanjutnya di sini kita bisa create pipeline inference yang real time inference pipeline. Nah, untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Ia akan dihubungkan ke web service input dan juga web service output. Nah, untuk data tadi dihapus, kemudian di sini kita masukkan modul enter data manually. Yang mana kita menginputkan datanya secara manual, karena di sini data formatnya CSV, maka data di sini dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian pada bagian bawah, di sini kita tambahkan modul execute Python script antara skor model dan web service output. Nah, untuk execute Python scriptnya di sini menggunakan library pandas. Kemudian setelah disubmit kita akan memperoleh hasil seperti ini, yang mana kita dapat memperoleh nilai prediksi. Nilai prediksinya di bagian execute Python script. Nah, ini untuk hasil prediksi yang kita peroleh, ada rata-ratanya 20.180,2117, kemudian ada median, min, max, standar deviasi, unique value, missing value-nya 0 karena tadi sudah dibersihkan, dan juga fitur type-nya ada numerik. Setelah selesai, kita bisa mendeploy datanya, kemudian setelah deploy ini selesai, kita bisa mengarah ke endpoint. Nah, di sini kita bisa melakukan testing untuk model yang telah kita buat dengan memasukkan atribut dan juga value yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa klik tes, kemudian kita memperoleh nilai prediksi value-nya. Nah, nilai ini nantinya yang akan dilakukan visualisasi data pada Power BI. Nah, untuk visualisasi data pada Power BI ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Iqbal Alfarisi, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memvisualisasikan data prediksi nilai ekspor impor. Di sini saya sudah mempunyai data 5 komoditas ekspor yang sudah memiliki nilai prediksi di tahun 2022. Dengan menggunakan metode regresi linear menggunakan Azure Machine Learning Studio yang sudah saya pindah ke dalam Microsoft Excel. Kemudian saya akan mengambil contoh dari komoditas ekspor. Yang saya ambil adalah komoditas ekspor kopi. Saya akan memisahkan komoditas kopi dengan tampilan Microsoft Excel yang ada pada layar. Jadi seperti ini. Yang pada Excel ini berisi 3 kolom, yaitu yang pertama negara tujuan, yang kedua ada tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2022, yaitu sebagai nilai ekspornya, dan kemudian ada kolom nilai ekspor. Untuk prediksi nilai pada tahun 2022, saya akan beri blok berwarna hijau seperti tampilan. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka Power BI seperti ini, dan kemudian kita klik import data dari Excel. Nah,
kita pilih nilai ekspor kopi sebagai contoh. Kita klik open. Dan kita tunggu untuk sinkronisasi dari data Excel menuju Power BI. Nah, setelah seperti ini kita klik centang pada kotak kopi. Kemudian kita periksa jika data sudah sesuai dengan yang ada di Excel. Kita klik muat. Kemudian kita tunggu lagi. Jika sudah, data akan keluar di bagian sebelah kanan. Kemudian kita klik, akan keluar kolom yang akan dibuat visualisasi. Nah, di sini saya pilih diagram garis. Nah, ini kita perlebar supaya tampilan lebih besar. Jadi full screen. Nah, untuk tahun, kita letakkan pada sumbu X. Untuk nilai ekspor, kita klik dan otomatis berada di sumbu Y. Kemudian untuk negara tujuan juga demikian, dan dia akan berada di legenda. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul diagram dengan warna yang berbeda di tiap negaranya. Di sumbu X terdapat tahun yang memberi keterangan dari 2017 hingga 2022 menjadi nilai prediksi. Dan di sebelah kiri adalah nilai banyaknya jumlah komoditas yang diekspor. Dan warna-warna pada garis melambangkan negara yang melakukan kegiatan ekspor pada komoditas kopi. Nah, untuk mempermudah melihat diagram pada setiap negara, kita akan membuat satu halaman lagi dengan diagram yang sama. Yang saya pilih adalah diagram garis. Kemudian kita full screen-kan lagi supaya tampilan lebih mudah dibaca. Kemudian tahun tetap pada sumbu X. Nilai ekspor tetap pada sumbu Y. Nah, kemudian negara tujuan berada di kelipatan kecil. Kenapa demikian? Karena kita bisa memantau kegiatan ekspor pada tiap negara pada setiap tahunnya. Saya ambil contoh adalah Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2017 jumlah nilai ekspor pada komoditas kopi yaitu 256.000 sekian. Kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan sedikit, kemudian di tahun 2019 menaik, kemudian di tahun 2020 menurun karena ada faktor pandemi COVID-19, kemudian stuck di tahun 2021, dan kemudian prediksi di tahun 2022 adalah naik lagi. Nah, di sini kita bisa melihat semua negara yang melakukan ekspor komoditas kopi seperti ini. Jadi lebih mudah membaca per negaranya. Nah, untuk cara menyimpannya yaitu kita klik file, kemudian kita klik simpan untuk menyimpan Power BI-nya ini tadi. Karena sewaktu-waktu ketika kita ingin mengedit visualisasinya, mungkin mau mengganti diagram dengan diagram yang lain, itu bisa jauh lebih mudah. Oke, kita simpan di tempat yang kita inginkan. Kita beri nama sesuai dengan komoditasnya. Nah, yang lain ini adalah Power BI komoditas pada ekspor yang sudah divisualisasikan pada Power BI. Setelah sudah, judulnya akan berubah menjadi visualisasi ekspor kopi. Begitu pula juga untuk kegiatan impor. Kenapa kita membuat Power BI dengan per komoditas? Karena supaya lebih mudah membacanya. Nah, kemudian kita lanjut untuk manfaat solusi. Baik, untuk yang pertama, mendapat data nilai prediksi ekspor dan impor untuk tahun 2022. Nah, manfaatnya adalah kita bisa memprediksi nilai impor untuk tahun 2002 dengan melakukan analisis dengan teknik regresi linear yang dilakukan dengan Azure Machine Learning Studio. Yang kedua, memperoleh informasi dari data yang telah divisualisasi. Nah, dari data yang sudah diperoleh, kita pindahkan ke Excel, lalu kita visualisasikan pada Power BI.
Nah, untuk yang ketiga, memperoleh informasi mengenai kenaikan atau penurunan nilai ekspor impor pada tahun 2022. Jadi kita juga bisa memprediksi apakah pada suatu komoditas di tahun 2022 itu akan mengalami penurunan atau penaikan, baik dalam kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Nah, untuk yang terakhir, memperoleh informasi mengenai cara pengaplikasian Azure Machine Learning dan Power BI. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Capstone Project ini kami kerjakan dengan semaksimal mungkin. Jika ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.